Ini ada berita terbaru ya untuk teman-teman semuanya, di mana yang sudah 11 tahun, 11,5 tahun bekerja di Taiwan dan ingin masih tetap bekerja di Taiwan. Ini aturan baru banget untuk kalian. Walaupun kalian sudah di Indonesia, dulunya sudah bekerja di Taiwan 11,5 tahun, kalian tetap bisa kerja lagi di Taiwan, ngikutin PTM yang kerja di Taiwan tanpa batas. Program ini membuat teman-teman senior bahagia, tapi teman-teman yang baru mungkin tidak bahagia ya. Kenapa? Nah, kita bahas di sini guys. Nah teman-teman, berita terbaru dari Taiwan ya terkait PTM, yaitu pekerja menengah di Taiwan yang saat ini diperbolehkan dan syaratnya semakin dipermudah. Dimana ketika kita ikut PTM, nanti 6 tahun kemudian kita bisa bekerja jangka panjang sehingga kita bisa bahkan seumur hidup di Taiwan, bekerja di Taiwan. Nah banyak sekali di kolom komentar itu dari teman-teman yang sudah lama bertanya ya, saya sudah 11 tahun di Taiwan, apakah bisa ikut PTM? Sekarang ini kita jawab dan pemerintah sudah update aturannya ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang sudah 11 tahun lebih bekerja di Taiwan, baik saat ini masih ada di Taiwan atau sudah kembali ke Indonesia, bisa kembali lagi ke Taiwan, bekerja di majikan yang sama dan ikut PTM. Artinya ketika kembali ke Taiwan, bekerja di majikan itu daftar PTM, akhirnya dia panjang, nanti dia bisa pindah majikan, nggak masalah, tapi untuk proses awal PTM-nya dia tetap harus kembali ke majikan yang ada di Taiwan. Dan ini info terbaru ya. Jadi untuk saat ini yang bisa ikut PTM itu hampir semuanya bisa ikut ya. Di sektor informal ya bisa ikut semua, sektor formal juga ikut, bahkan di penyembelihan dan lain sebagainya itu bisa ngikut PTM di Taiwan. Nah ini untuk senior kabar bagus. Kenapa? Karena senior masih bisa memperlama lagi kerja di Taiwan terus menerus itu. Untuk junior ini hati-hati nih. Kalau seniornya sudah nggak banyak yang nggak mau pulang, otomatis kan keberadaan majikan juga terkurangi, sehingga mengambil TKI baru itu untuk teman-teman yang baru proses atau akan proses akan susah mendapatkan majikan ke depannya ya. Kalau teman-teman yang lama semua mempertahankan, apalagi yang sudah 14, yang sudah 11 tahun, dia akan menambah terus di Taiwan, bekerja terus di Taiwan, tidak akan pulang ke Indonesia. Itu kan pergantian majikannya itu semakin susah ke depannya untuk mendapatkan majikan ataupun job di Taiwan. Ya semoga saja majikan di Taiwan terus bertambah sehingga teman-teman yang junior yang baru itu tetap bisa mendapatkan majikan dan pekerjaan. Dan senior pasti sangat bahagia sekali ya yang sudah 11 tahun up dengan adanya berita terbaru ini. Nah, untuk formal sendiri syaratnya sih kayak di bidang penyembelihan yang lain-lain, gajinya ya di antara 33 sampai 35 itu sudah bisa ya. Kalau untuk sektor informal, mbak-mbak yang bekerja di rumah tangga itu gajinya 24.000 itu udah bisa. Jadi untuk teman-teman semuanya ini kabar baik sekali. Nah, kalau teman-teman masih bingung bagaimana caranya, syaratnya bagaimana, silahkan teman-teman telepon 1955 karena gratis ya dari Taiwan. Jangan tanya-tanya terkait program atau aturan yang diupdate ini yang semakin dipermudah ini. Semoga dengan adanya aturan ini teman-teman semuanya bisa lebih giat bekerja, bisa lebih cepat mencapai masa depan yang bahagia yang diharapkan ya. Terutama kita bekerja banting tulang di luar negeri adalah yang paling utama adalah untuk masa depan anak-anak kita yang ada di Indonesia. Orang tuanya hanya bisa menjadi TKI seperti kita-kita ini. Semoga anak-anak kita nanti bisa mencari rezeki, kita sekolahkan yang tinggi, kita carikan jalan hidup yang luar biasa. Semoga dia jadi orang-orang yang sukses kelak di masa depan dan tidak harus mengikuti jejak kita sebagai pekerja migran di luar negeri. Karena menjadi TKI itu casingnya sih indah, itu foto profilnya sih good gitu, tapi sebenarnya berat meninggalkan kampung halaman, pisah dengan anak, kemudian harus bekerja 24 jam dengan majikan di negara orang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya susahnya lebih banyak daripada senangnya ya mungkin ketika kita terima gaji, tapi itu pun sudah irik-irik dari Indonesia ya. Ketika kita gajian nanti suami di Indonesia udah kebutuhan A, B sampai Z itu udah disebutkan. Kemudian bahagianya lagi ya ketika kita kumpul sama teman saat liburan. Ya itu aja sih sebenarnya. So untuk teman-teman semua, semoga informasi ini bermanfaat bagi yang bertanya, semoga terjawab, dan selamat untuk yang masih mau tetap bekerja di Taiwan. Ingat tujuan awal, jangan sampai lupa, apalagi mengoleksi istri ataupun suami.